Kan kalau kita melihat misalnya, kalau kita mengkomen dengan negatif, apa sih maksudnya? Apakah dia butuh sebuah klarifikasi? Saya nggak yakin kok. Iya betul. Kamu jawab dengan apapun tetap aja salah. Iya, Itu iya. pertama. Oke. Sebenarnya kedua, saya juga punya di medsos. Kadang ada orang yang komentar. Tapi kalau misalnya orang itu komentar lalu dijapri, saya merasa ini serius. Oh, oke, Pak. Tapi kalau ibaratnya ditaburin aja di situ segala Iya, macam iya. apa, Siram bensin doang. gak akan ada lu jawab dengan sebenar-benarnya dengan seapa-apanya. Orang memang maksudnya mau bikin apa kok? Cari Iya, iya. sensasi Jadi mungkin ya. ngapain lu terprovokasi dengan itu? Kalau saya sih lebih melihat di situ. Bagi saya orang mengkritik itu punya kriteria, Oke. punya kerangka. Nah, kerangka ini ayo kita ajak. Lalu kita bersama-sama yuk berkolaborasi. Akhirnya dia nggak pernah mengkritik lagi saya. Karena idenya dipakai. Ya, itu. Tapi kan kadang gitu ya, ketidaksepahaman. Tuhan aja mengajak kita kok balas kejahatan dengan kebaikan. Iya. Oh, iya. Bahasaku suci toh. Udah jam segini malam-malam di Deogratias nggak ngemil, nggak asik, kan? Ngemil lah. 2 jam ini emang adegan saya dan Nodi ngemil ya. Laper ya. Ada siapa no? Kita udah makan mie 4 rasa. Masa prapaskah gini. Nah, aduh. Tapi kan kita bukan pantang ngemil, pantang mundur. Maju terus gitu ya. Hari ini Nodi dan Sony, rumah Noni, kita lagi jalan-jalan ke Deogratias. Betul, ini lokasinya ada di Parongpong. Buat Bapak Ibu Mat yang udah pernah kesini pasti Villa tahu. Istana Bunga. Betul. Dan kita nggak sendirian, kita ditemani oleh 2 senior. Waduh, luar biasa ya. 2 sama ini. 2 sama. 2 sama ya kan? Betul. 2 yang kecil, 2 yang ekstra. Yes. Ada tuan rumah kita. Ada tuan Mr. rumah Cosmo. Ini Selamat bos tidak kami ya. Jadi kalau pengen tahu bosnya atau atasannya Nodi sama Sony siapa? Ya. Pastor Kosman. Ketua Komsos. Jadi Kabupaten Bandung. kok Ketua Komsos Kabupaten Bandung di atas banget ya kan? Kalau Nodi sama Sony paling rendah. Kurang. Karena posisinya apa? Kami tidak punya name tag. Dan kita nggak sendiri, nggak cuma Pastor Kosman. Ada Pastor Agung. Ini bosnya Pastor Kosman. Pastor Agung ini adalah ketua eksekutif sekretaris eksekutif Komsos KWI. Sekretaris saja nggak usah. Iya. Kayak kereta ya mau. Sekretaris Komsos KWI. Komsos KWI. Daripada ekonomi kan kelasnya di bawah. Berarti sehari-hari Pastor Agung di Jakarta KWI kan? Iya. Oh. Harusnya di Jakarta. Loh, kok tapi harusnya? sekarang di Bandung. Oh iya, kan memang lagi di Bandung kok. Iya. Betul. Oke, berarti kesehariannya di KWI ya? Iya. Atau ada di Pak melayani juga kalau bisa biasa di Kalau ada permintaan. Kalau ada permintaan Kami bisa- kan Romo panggilan. Oh. Gitu ya. biasa di mana Bu kalau panggil dari paroki mana dekat Banyak kan Kristoporus, Kristoporus Studi. Grogol. Oh, Jakarta Barat. Tinggalnya di Grogol, kantornya di Jakarta Pusat. Oke. Oh, Jadi oke. karena dekat sama tempat tinggal, Ya. dekat ke Kristoforus, jadinya seringnya bantu. Seringnya ke di sana. Kristoforus. Itulah. Jadi kalau Bapak Ibu umat sekalian, mungkin ada umat Kristoforus yang lihat loh, itu kok Romo Agung, kok Iya. ada di rumah Noni. Ya inilah, Betul. memang sedang berkunjung dan memang kita ajak dan jebak beliau untuk hadir di rumah Noni. ya Hari ini kan? edisinya Itu spesial. kalau bahasa Jawa di Plekoto. Di Di Plekoto. Di Plekoto. Plekoto. Kayaknya harus gitu ya. Kayaknya gitu kayak Bali. Dan Plekoto. Jawa tuh nggak ada D, adanya D. Purwodadi. Itu adalah banyakan orang tua dewasa pria. Dedi, Dedi. Purwodadi. Pastor, kita hari ini punya obrolan yang menarik sekali. Boleh loh, Pastor, sambil. Ya? Ah. Saya teringat sekarang lagi seru, saya lagi nonton tinju lagi. Beneran, ada petinju muda namanya Ryan Garcia. Ryan Garcia. Dia religius sekali. Orang mana? Orang mana? Orang petinju. Orang Amerika. Bukan. Saya lupa deh. Meksiko, betul. Dan dia tuh sangat religius, bro. Setiap Bikin dulu tanda salib. sebelum tanding berdoa. Bahkan di ruang persiapannya ada tim rohani, ada tim penyanyi. Pendoa. Tim penyanyi, bro. Waduh.
tim nyanyi. Jadi dia tuh sambil dipasangin ini kan, lagu rohaninya live. Wih, pujian dulu. Pujian dulu. Set. Setelah itu dia bertarung. Setelah itu dia berantem. Ya, Mau berantem aja minta doain. Kayak Holyfield dulu ya. Holyfield, betul. Segala sesuatu bisa Lakukan dalam, betul. Terbukti di pertandingan terakhirnya mengalahkan Tyson. Walaupun harus ini kan dikunyah ini. Iya. Saat itu. Lo kok enak? Itu jamur kuping mau salah mau. Jamur itu. Kuping babi. Nah, kita ngomongin tentang serangan-serangan. Ada orang yang butuh persiapan mau nyerang berdoa dulu. Betul. Tapi juga ada yang butuh persiapan ya. Mau beres doa, musuhnya terkalahkan, dia berdoa lagi, minta ampun. Padahal kalau seorang Kristen yang baik dipukul, kasih pipi kiri. Ini dilawan lagi. Kita ngomongin soal saat kita diserang, kita harus ngapain sih? Betul. Nah, tapi kita bukan bermain di ring tinju nih, Mo. Kita bicara tentang Smackdown. Smackdown. Kita ngobrolin tentang dinamika yang terjadi terutama di dunia digital. Wih, media sosial. Media sosial. Sebelumnya, Mo Agung aktif nggak sih di sosial media, Mo? Dulu iya. Dulu ya. Oh, zamannya MySpace ya? Dulu MySpace. IRC. Pinterest apa? Kok Pinterest, sorry. Friendster. Setelah Friendster kan ada Facebook. Nah, pada waktu dolanan Friendster, itu ada saudara di Amerika ngomong, mau ganti aja pakai Facebook, itu yang lebih ramai. Mulai aktif Facebook. Saya pakai Facebook. Lalu pada waktu di Indonesia ramai Facebook, saya coba bikin akun loh. Kamu kan sudah punya Facebook. Saya lupa kalau. Waduh. Padahal temennya udah jutaan, bro. Enggak, Facebook kan dulu dibatasi 5.000. Oh, 5.000 temannya. 5.000 itu full. Friends-nya ya? Ada Romo Agung 1 full, Romo Agung 2 full, Romo Agung 3. Dulu aku Facebooknya full. Akhirnya terkenal ya. Asik. Tema kita bukan kesombongan. Baku hantam. Ini lagi masa pantang dan puasa, dirinya sombong. Terus main Instagram. Habis itu Facebook aku selesai, aku berhenti karena udahlah capek itu ya. Lalu main Instagram. Instagram pun sempat terbuka. Lalu aku tuh kalau mau kontak aku ya permit dulu. Oh, di private berarti sekarang. Private. Kenapa banyak hal-hal yang enggak? Karena kalau sudah dolanan kayak gitu lupa. Karena kalau sudah mainan itu sering kali lupa. Karena sekarang kan maka di komputer saya, di HP saya itu jarang ada game. Oh iya, Mo. Karena saya suka game. Oh, walaupun cuma soliter ya, guys. Mau. Apa? Main apa? Orang ngerti. Sengaja nggak di-spill, takut nantinya disangka umat bukannya kerja malah main. Karena saya suka game, makanya komputer, HP jarang ada gamenya. Karena sekarang sibuk di belakang meja mengurus. Ya ngurusi Romo Kosman ini. Saya pikir nanti beliau akan bertobat nih, bertobat benar. Kenapa? Nanti dia akan pakai medsos kembali karena dia butuh mengontrol semua medsos, komsos yang lain. Berat ya mau tugasnya. Nah, karena sekarang dijerumuskan sama Romo Kosman, nah saya buka-buka lagi. Mau nggak mau. Karena trennya ke sana. Kalau ngomong tugas di KWI sendiri memang dari kapan? Udah lama toh? Udah lama, udah 50 tahun. Masa? Enggak, kayaknya enggak deh. Berapa gitu. Kayaknya enggak deh. Baru bulan September tahun kemarin. 2025. Baru 5 bulan. 5 bulan. Dan ini sebenarnya hal baru nggak sih buat Romo? Enggak. Di bidang ini tuh enggak juga. Enggak, Komsos saya di Komsos itu sejak tahun 2008. Itu pada waktu itu saya Komsos Keuskupan Agung Semarang. Oh, Semarang. Sampai tahun 2017. Iya. Waktu itu di Komsos 9 tahun. Lalu selama di Komsos Semarang menjadi badan pengurusnya Komsos KWI. Selepas dari Komsos Semarang masih jadi badan pengurusnya KWI. Lalu 8 tahun saya di paroki. Nah, setelah 8 tahun di paroki sekarang di Komsos lagi. Itu bukan mainan baru dong. Tapi baru. Beda. Zamannya beda. Sekarang ketemu kayak Kristo, kayak Pak Stef itu wah pusing aku.
Nyebut nama langsung ya. Keren. Oke. Orang baru stok lama. Omongannya sudah beda. Berarti ngalamin dari era analog, sekarang digital, Oh, iya. transisinya. Dulu kalau motret itu kita ngitung. Oh, bahasanya masih motret ya, guys? Iya. Pakai tustel, mau pakai tustel. Ketok tua banget ini. Itu ngitung berapa diafragmanya, berapa bang. Betul. Karena kan harus pas. Autofokusnya nggak ada. Harus pas, karena kan pakai pita. Betul. Pakai Konica Asa 200 ya mungkin ya. Tustel juga Fuji MDL 25 kali ya. Kalau sekarang ada autofocus, dulu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau dulu kan kok terbakar itu ya sudah kita nangis. Iya. Nah, kalau sekarang tinggal dihapus. Lah. Betul. Kan jangan dibuka dulu, kenapa? Kebakar. Anak lama kita ya di sini. Ternyata kita seumuran ya. Tapi yang menariknya juga ternyata sebelum dipindah ke kota besar Jakarta nih ya, wah Romo Agung tadi ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata berkarya lama di sebuah daerah lah ya, kalau gitu bilang kota kayaknya nggak kota juga. Mau Katanya jaraknya daerah desa gitu. Bukan hanya desa, pegunungan, pelosok. Di mana mau boleh cerita sama umat? Sebelum di Komsos KWI, saya tugasnya di Paroki Santo Ignatius Danan. Itu Danan Keuskupan Agung Semarang, Kabupaten Wonogiri. Tapi dari kabupatennya 57 kilo. Pedalaman Wonogiri berarti, bro. Berarti masih makan timus sama tiwul. Masih makan tiwul. Iya, di sana Ketua Lending memang mana? banyak tiwul terkenal, tapi saya belum pernah makan. Wah, Di sana itu ada sambal yang enak. Sambal tiwul. Bukan. Sambal walang sangit. walang sangit namanya. Oh iya, walang sangit itu disambal katanya enak. Itu katanya sih, Mo. itu hama. Hama iya. Hama padi toh. Hama padi. Kenapa orang mau bilang enak tapi katanya udah makan Katanya, belum? karena belum pernah makan. Nah, Katanya lah. fun fact-nya kita cek nih, benar nggak bakso Wonogiri itu nomor 1? Wow, katanya begitu. Semua Nggak pernah makan juga. Katanya sih. Enggak, saya memang pernah ada umat Iya. yang dari paroki saya itu sekarang menjadi pengusaha bakso di Jakarta. Dan dia Bakso ekonominya Wonogiri. luar biasa karena dia menjadi Pelopor. pelopor sekaligus penyetok untuk bakso. Oh, supplier bakso ini. untuk beberapa kios. Pantesan kayaknya pindah Jakarta santai-santai aja. Iya. Tapi Supplier masalahnya bakso gini, kalau di Jakarta itu kita beli bakso misalnya di Wonogiri hanya 10.000, Iya. di Jakarta kan minimal 30.000. Iya benar, Oh, sudah iya. berubah harganya. 3 kali lipat. Iya. Hari ini kita bahas apa ya, Bapak? Iya. Berubah. Sama halnya sama Kosman aja sampai bingung nih. Ini saya sengaja buat kayak gitu biar tidak sampai pada intinya. Karena intinya sulit sekali. Yang biasanya. mau masuk patahin, mau masuk patahin. Tenang, ini karena memang kita akan masuk pada waktunya. Iya. Karena kita cuma 20% ngomongin yang susah. Biar kenal dulu bahwa ternyata Karena bakso Ragung ternyata tuh gitu. harga berubah, Son. Sesuatu yang berubah. Baksonya sama, Betul. harganya beda. Betul. Ada perubahan. Iya. Berarti mengenai perubahan zaman sekarang juga Pastor Agung mengikuti dong. Mengikuti nih Perubahan Romo zaman. Kosman kelihatannya kelihatannya. hostnya itu pintar menghindar dari sesuatu. kembali ke Pertanyaannya apa? Perkembangan zaman sekarang sama zaman dulu beda dong. Iya. Mengikuti dong perubahannya. Menurut Romo Agung dulu apa perbedaan zaman dulu sama sekarang? Yang antara terutama dari sisi Komsos ya. Oh, kalau dari sisi Komsos, perubahan yang saya rasakan, kalau dulu itu apa ya? Semua belajar itu, saya memang nggak pernah studi tentang Komsos. Saya itu hanya lulusan S1 teologi. Hanya lulusan S1. Oh hanya. Emang ada berapa? Oh, kalau teman-teman di Komsos itu S2, S3 gitu kan. Wah. Kalau batu es terus. Aku main es teler itu ya. Nah, lalu di Komsos itu, waktu saya berkarya di Komsos nggak punya modal. Nggak punya modal, peralatan nggak ada. Waktu itu orang pakai peralatan komputer sudah Pentium 3, 4 ya. Aku tahun 2008 itu. Komsosku waktu itu komputernya 286. Waduh. Prosesornya.
Promosnya 286. Romo Usno yang dari ND itu menyaksikan itu. Komsos itu 286. Nah, sekarang peralatannya sudah Core i berapa? i7. Iya. i7. Yang sudah tipe keberapa? Kalau sekarang saya Core I don't know. Kalau aku Tapi saya ingat waktu itu karyawan di Komsos itu namanya Pak Noto, sekarang sudah sedo ya, sudah meninggal dunia. Waktu itu komputer dia untuk editing audio itu 286. Oke. 286. Dia untuk editing audio itu seringkali membutuhkan waktu kalau rendering itu 5 jam, 7 jam gitu ya. Lamanya. Lalu pas saya datang, lalu saya coba, saya ganti waktu itu baru quad core. Quad core. Dia editing, wah, udah Romo sekarang rendering, wah, nunggu. Biasa Kok sudah selesai? Karena dari 286 ke quad core itu perubahannya sudah cukup signifikan. Apalagi sekarang Core i7 sudah tipe berapa, Romo ya? Tipe berapa enggak Ini tahu kita ya. ngebahas apa lagi? Teknologi. Mau dibelokin lagi. Maunya mengalihkan pembicaraannya, Romo ya. hitungan menit selesai nih. Selesai. Perubahannya Jadi perubahan rasa saya salah satunya segala sesuatu sekarang ini menjadi cepat dan luar biasa. Walaupun ada konsekuensi ya. Misalkan Konsekuensinya, sekarang kalau kita ngomongin cepat, ada kalanya orang cepat dulu baru tepat. Yang penting beritanya ada dulu nih. Ya. Dan itu kebalikan dengan gereja. Nah, sekarang itu banyak kalau kita ngomongin ranahnya sosial media nih Mo ya. Orang itu suka yang penting Happening. makanya ada istilah kick and run. Gua tendang itu terus gua pergi gitu. Nah, itu yang terjadi kalau kita ngomongin ranahnya sosial media, digital di lingkungan gereja. Gereja yang akan menjadi corong pewartaan via digital, tapi nggak sedikit yang meresponnya ini itu adalah berupa serangan, bantahan. Yang lebih mengerikan lagi adalah komen menyerang, setelah itu mereka menghilang. Nah, ini fenomena ini dirasakan juga nggak sih? Maksudnya kalau Pastor Kosman juga di sini di Komsos terutama ya, mengikuti nggak sih Mo bahwa ternyata di sosial media kita sekarang nih, niat kita mewartakan sesuatu, tapi responnya memang tidak selalu seperti yang kita harapkan, bahkan berupa serangan. Itu pernah lihat langsung nggak Mo? Saya kira semua mengalami hal yang sama ya. Kalau kita lihat tuh, bukan hanya masalah konten-konten religius, kadang-kadang yang personal juga sama. Iya, benar. Kemarin kan sama juga tuh yang mana tuh? yang dapat LPDP gitu kan. Baru ngeposting itu habis diserang. Betul. Nah, ini kan hanya contoh kecil misalnya. Kalau kita melihat, apalagi misalnya orang bisa bersembunyi ya dengan fake account atau apa segala macam, itu sangat gampang. Bahkan saya pikir kadang-kadang mungkin orang memang sengaja mendesain sedemikian. Artinya memainkannya tanpa hati. Artinya kalau kita balas pun gak ada gunanya. Iya. Karena mereka yang ngilang aja udah. Hilang aja udah gitu, atau cuek aja gitu. Dan motivasi mereka kadang iseng aja. Iseng. Hanya untuk kepuasan sesaat. Tapi untuk yang megang akun di sini, toh kita sering atau ya komen-komen banyak ya? Kalau di YouTube Rumah Noni sih lumayan. Ada aja. Gitu. Komennya gitu. Komennya walaupun tidak bersinggungan sama nggak melulu kontennya gitu. Bahkan tidak tentang kontennya. Lebih banyak ke hostnya sih, Son. Oh itu pasti. Tapi saya pikir sih nggak perlu fokus ke situ ya. Walaupun kadang bacanya nggak enak gitu. Kenapa? Karena lebih banyak yang positif kok. Kenapa nggak mata lebih dibuka terhadap yang positif kan? Kita kok gampang banget kita ke distract sama yang negatif 1 daripada yang 10 yang positif gitu ya. Itu. Kadang-kadang Maka kita juga podcast ini mungkin- yang paling didengarkan Romo Kosman. Hah? Maksudnya? Kan memang. Karena kalau aku hanya canda tuh tadi. Kalau dulu kan serius tuh. Serius? Dan semua sama. Hah? Tapi kayaknya kami kebalik deh. Kalau dibandingin dulu kan Komsos zaman dulu, saya baca misalnya majalah hidup yang kuno, di Medan ada menjemaat, ada itu isinya kayaknya serius-serius amat itu. Oh gitu. Ya yang dulu kalau ajaran imam, tapi sekarang juga panjang gitu. Yang sekarang itu kan yang 30 detik, 45 menit. Oh, iya. Ini ketawa 80%. Maksudnya apa? Kayaknya sekarang tuntutan sih Perubahan, selera orang berubah, kebutuhan orang juga berubah. Betul. Dan kan beberapa kata kuncinya adalah instan dan on demand. Nah, Orang itu apa yang gua pengen gua cari harus dapat saat itu. Walaupun kebenarannya nggak tahu kadang karena instannya itu tadi. Seperti prinsip marketing. gimana mau? Prinsip marketing itu kan bisa melayani kebutuhan,
bisa juga kita menciptakan kebutuhan. Iya, menciptakan uang itu ya. Ya, tergantung mau di mana. Kalau kita mau menciptakan kebutuhan ya bisa saja. Iya. Tapi memang butuh perjuangan. Betul. Nah, bahaya. Gini dong, perjuangannya gini. Iya. Butuh perjuangan. Waktu. mulai kelihatan aslinya. Sok dipancing lah. Gantian. Yang lebih serius. Tadi saya tertarik yang Romo Kosman bilang, dia bilang katanya bahwa sesuatu yang mungkin harusnya nggak perlu kita tanggepin, tapi kejadiannya seringkali nyenggolnya, aduh nggak keterlaluan nih cuman dalam artian nih sebuah konten yang bagus menurut saya gitu di media sosial mengangkat mungkin tentang salah satu ajaran agama Katolik gitu. Wah ternyata yang menyerang cukup banyak. Pertanyaan kami buat para Romo, sejauh mana sih umat Katolik tuh boleh belain agamanya gitu? Kok kayaknya kan umat Katolik dari dulu adem ayem gitu kan ya, pengennya tuh welas asih yang udah banyak kasihnya deh buat orang-orang, nggak usah nyari ribut. Tapi kan kadang ada harga diri yang harus kita jaga gitu. Menurut Romo Agung gimana nih? Ini bahasa suci atau tidak? Suci. Jangan. Beres suci tembak yang biasa. Oh iya, jawab. 2 kali. Biar Bahasa suci kita juga harus ikut Yesus. Yaitu Yesus itu barang siapa ikut aku akan dicela. Memang sudah konsekuensi. Kita sudah Konsekuensi tahu. ikut Yesus itu dicela. Oke. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa membela diri. Boleh saja membela diri tapi dengan cara yang seperti apa. Nah, kita pertama-tama tidak lalu menjadi orang yang defensif total gitu. Oke. Tapi kita membuat narasi yang tepat dan bahasa yang benar. Bahkan sikap yang tepat untuk menanggapi itu. Perkara respon mereka itu bukan jadi tanggung jawab kita lagi dong, karena kan kita melakukan porsi kita, menjelaskan. Kalau mereka tetap respon Ngotot yang gitu. memancing segala macam, Ya gereja nggak perlu ngotot. ya buat apa? Buat apa? Hanya buang-buang tenaga aja pada akhirnya. Karena kan memang pewartaan gereja. Katamu tidak tadi apa tuh? petinju aja kalau dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. Sesekali pengen jadi petinju loh, mau. Nih, lo komen lagi gua bales loh. Ada rasa itu mau. Iya. Kesel gitu. Ya yang penting Dikasih tahu nggak ngerti gitu loh. Tapi saya nggak tahu loh. Nah. Tahun lalu kalau masih ingat itu yang perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Oke. Itu temanya itu tentang wartakanlah dengan lemah lembut. Lemah lembut itu. Kayaknya itu. Iya, Nah, betul. ini pertama saya sih lebih setuju ini model ini. Kan kalau kita melihat misalnya kalau kita mengkomen dengan negatif, apa sih maksudnya? Apakah dia butuh sebuah klarifikasi? Saya nggak yakin kok. Iya betul. Kamu jawab dengan apapun tetap aja salah. Iya, Itu iya. pertama. Oke. Sebenarnya kedua, saya juga punya di medsos. Kadang ada orang yang komentar. Tapi kalau misalnya orang itu komentar lalu dijapri, saya merasa ini serius. Oh, oke, Pak. Tapi kalau ibaratnya ditaburin aja di situ segala Iya, macam iya. apa, Siram bensin doang. nggak akan ada lu jawab dengan sebenar-benarnya dengan seapa-apanya. Orang memang maksudnya mau bikin apa kok? Cari Iya, iya. sensasi Jadi mungkin ya. ngapain lu terprovokasi dengan itu? Kalau saya sih lebih melihat di situ. Iya. Oke, saya beberapa juga lihat misalnya kan konten-konten sekarang yang ada apologet atau apa Iya, ini iya. segala macam. Di beberapa sisi banyak yang positifnya, tapi kadang saya merasa itu distraksi perpecahan setelah itu lebih kerasa tuh. Iya, iya. Beberapa hari lalu, minggu lalu kita ketemu dengan pendeta. Lalu kita ketawa-ketawa kok sebenarnya. Tapi kenapa di media sosial berantem gitu? Iya. Makanya di situ di gereja kan ada yang namanya discernment. Discernment. Discernment itu pembedaan roh gitu ya. Oke. Pada saat situasi seperti itu kita mendapatkan tadi komen-komen yang kayak gitu, kita bisa menangkap discernment ini sebuah sindiran Iya. atau kritikan atau serangan ideologis. Wow. Ya benar. Nah, kita harus Betul. Paham dulu nih. memilah dulu. Iya. Memilah. Iya. Lalu gimana dengan itu? Tapi kita ya dengarkan. Gereja kita kan sekarang gereja yang sinodal. Bukan sinodi. Ini sinoda. Sinodi punya gereja. Iya. Kalau sinodi itu kegedean. Gereja sinodal gereja yang mendengarkan. Seandainya ada kritika itu kita dengarkan. Lalu kita berefleksi apakah benar seperti itu. Kalau memang perlu ya ada klarifikasi secara personal. Iya.
Kalau tidak, lalu jika menjadi pembatinan bagi kita, gereja, apakah memang kayak gitu, lalu kita bisa membuat transformasi apa di gereja? Masalahnya kan kita sekarang sendiri-sendiri nih, Mo. Untuk yang konten kreator atas nama pribadi, dia berjuang sendiri di sana. Dia membela, mengkonfirmasi Kasih fakta. atas nama sendiri. Ada yang menggunakan konten misalkan Katoliku Keren. Itu kan dia tidak pakai nama pribadi, tapi dia mengklarifikasi. Lantas bagaimana peran gereja untuk mencoba jadi payungnya nih? Mo? Karena Mewadahi gitu. supaya kadang kan kalau kita bergeni kita nggak ada kalau kita berantemnya sendiri. Sorry, bukan berantem. Kalau kita berjuangnya sendiri-sendiri, kita kayak yang di belakang saya ada siapa nih gitu. Nah, gereja tuh ngambil peran ada apa sih? backingnya nih Oh, ini untung saya pakai kaos ini. Apa? Apa itu? Wes, Oh, untung oke. pas. Kaos ini kaos dari Komisi Kepemudaan KWI. Ujung-ujungnya dagang nggak nih? Enggak. Dagang saya beli nih. Ini menyambung. Yang kuning ya guys. Market. Saya beli nih kalau Ini gratis. Nodi 5XL. Nah, Apa ini ini? kaos yang diberi oleh Komisi Kepemudaan, karena biasanya kan ngajak kerja sama Komsos Oke. untuk dokumentasi. Kemarin itu Komisi Kepemudaan KWI itu mempertemukan influencer Katolik. rata-rata orang muda ya, Mo? Orang muda, rata-rata orang muda. Ada sekitar 100-an berapa ya, lebih ya? Sampai 100. Iya, ada influencer Katolik dari Ando ikut nggak Ando? dari berbagai daerah kumpulkan, dan mereka diberi apa ya, mereka menginginkan apa dan ngobrol, dan itu bagus. Mereka mempunyai kesepakatan untuk membuat sesuatu, maka yang sendiri-sendiri tadi itu ada wadah untuk berkomunikasi, dan ini mau dikatakan dipelihara itu Diwadahi kayak apa? oleh- Dinaungi, diopeni gitu. Iya. Diopeni oleh KWI. Komisi Kepemudaan. Jadinya. Tapi bukannya ranahnya lebih ke Komsos nggak sih, Mo, atau gimana? Iya, nggak apa-apa. Kolaborasi. Lah kalau Kolaborasi. Bapak kan saya udah nggak muda misalkan. Kolaborasi makanya dapat kaos. Makanya dapat kaos. Untungnya Komsos itu banyak acara komisi-komisi, mereka membuat kaos, dapat kaosnya macam-macam gitu ya. Itu untungnya Komsos, betul nggak tuh? Iya. Semua warna ada ya, Mo? Warna-warna ya. Ngancemnya gimana? Mau diliput nggak? Mau diliput nggak? Aduh. Nah itu moga-moga ya apa yang dibuat oleh teman-teman Komisi Kepemudaan ini sungguh akan memberikan warna kepada teman-teman. Paling tidak mereka memposting dana memakai nama Katolik atau apapun juga warna Katoliknya. Ya, dengan gaya masing-masing ya. Gaya masing-masing, tidak dibatasi. Jangan sampai pun juga kita langsung represif terhadap mereka yang mengkritik kita. Oh. Aku dulu pada waktu di Komisi Kepemudaan, aku juga pernah loh di Komisi Kepemudaan. Pernah dong. Oh kayak gini itu. Iya. Berapa puluh tahun lalu? Bener, berapa puluh tahun lalu bener itu. Itu di Komisi Kepemudaan. Wah, kalau Komisi Kepemudaan itu kan banyak kelompok-kelompok muda yang pada waktu itu cukup keras mengkritik. Belum banyak yang mengkritik. Ya sudah, tak undang aja. Yeah. Ayo datang ke Komisi Kepemudaan. Datang ketemu, ngobrol-ngobrol. Nah, kamu pengen apa di Komisi Kepemudaan? Kamu pengen bergerak apa? Terus bingung mereka. Jadi pengkritik bagi saya itu sebetulnya malah ini orang yang potensial untuk tak ajak kerjasama. Oke. Oh, berarti dia punya suatu ide yang Sesuatu bisa ide berubah. Minimal yang dia bisa, kritis untuk iya, hal orang seperti ini kritis. ya. Bagi saya orang mengkritik itu punya kriteria, Oke. punya kerangka. Nah, kerangka ini ayo kita ajak. Lalu kita bersama-sama yuk berkolaborasi. Akhirnya dia nggak pernah mengkritik lagi saya. Karena idenya dipakai. Iya, itu. Tapi kan kadang gitu ya, ketidaksepahaman. Tuhan aja mengajak kita kok balas kejahatan dengan kebaikan. Iya. Oh, iya. Bahasa aku suci toh. Iya, kadang kita tuh berusaha mencari solusi dari sudut pandang kita sendiri. Padahal ya kalau kembali ke kitab suci ya, itu kan core-nya di sana ya. Berbuat jahat ya kita balas baik. Baik. Sesimpel itu aja kadang. Cuman kita terlalu sibuk dengan mencoba mengalahkan orang itu dalam sebuah konteks dialog balas-balasan itu. Contoh sederhana. Apa mau? Waktu dulu saya di suatu tempat, itu kalau mau masuk ke rumah kepastoran itu melewati jalannya tetangga. Oke. Nah, tetangga itu merasa bahwa jalan itu tanahnya dia. Karena pribadi. Karena kami sering lewat, lalu dia agak marah. Lalu di jalan itu diberi tong. Tong diberi batu, sehingga hanya cukup mobil sempit.
Oke. Oh, untung saya agak terampil loh nyupirnya itu ya. Masih ada sombong-sombongnya dikit. Itu mendingan mati sombong daripada mati ngenes gitu ya. Nah, catat dulu ilmu baru. Nah, dia kok pertama kali saya sapa, diem aja. Saya sapa lagi, Jutek. diem aja. Lalu pokoknya saya menyapa terus bapak itu. Iya. Saya apa terus? Ramah. Akhirnya bapak itu, ya monggo, mulai Romo siap. Habis itu tongnya disingkirkan. Nah, ketika saya dipindah dari tempat itu, bapak itu malah menangis. Kok bisa? Kirain tongnya dikembaliin. Tongnya ikut ke bawah. Artinya saya merasa bahwa kata-kata Yesus itu benar, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu. Walaupun berat ya Mo, yang buat kita sulit. Maksudnya kita sulit. sebagai manusia. Kalau kita ego sulit. Kritikan itu kalau akan menjadi luka, kalau kita tanggapi dengan ego. Tapi akan menjadi berkat kalau kita tanggapi dengan kerendahan hati. Iya sih. Itu. Tapi itu kan kritikan yang membangun. Bahkan sindiran ya nggak apa-apa. Nah, ini bukan sindiran. Serangan. Serang atau hinaan. Nah, Melu Yesus meneh. gimana? Yesus itu pada waktu diserang dia menyingkir dulu. Oh, menyingkir dulu. Mengambil waktu. Kan pada waktu dia mau dijatuhkan ke jurang dia kan menyingkir. Pada waktu dia dicari mau dia menyingkir dulu, ambil waktu sejenak untuk hening. Tradisi gereja Katolik ada keheningan. Soalnya umat Katolik Kalian nggak pernah hening. itu bukan dikritik, ditampar. Ayo kita hening sebentar. Nggak bisa. Kalau cuacanya Deogratias begini, hening tidur. Dari sisi digital itu namanya dead air Mo. Kan Yesus kan pernah menyingkir dulu. Iya. Nah, kadang-kadang pada saat tertentu kalau kita memang merasa diserang atau apa, ya sudah nyingkir dulu. Itu berlaku nggak cuma di medsos ya, di kehidupan sehari-hari pun Kehidupan sepertinya sehari-hari itu, ya. berlaku ya. Tapi kan mau kadang kita juga pengen meneladani Yesus. Di mana Yesus membalikan meja dan marah di bait Allah. Oh ya. Karena sudah keterlaluan Nah banget. itu karena berarti umat Katolik boleh marah dong. Limitnya apa? Siapa yang melarang marah? Iya berarti boleh dong. Tapi ditata Dengan cara- kemarahan itu. Orang setiap kali harus marah. Jadi Dikritik marah, diserang marah nggak perlu. nggak perlu. Artinya boiling pointnya nih kita harus tahu ya kapan kita merasa saatnya kita merespon dengan mungkin tidak melulu dengan pilihan diksi, tapi dengan penyampaian yang tepat. Ya, tidak reaktif tapi proaktif. Kasih aja ayat kali ya. Paling gampang kan gitu sekarang. Mohon maaf, Kalau ngomong di umat sosmed. Katolik juga kan nggak hafal ayat. Iya kan? Yang umum aja Jangan Yohanes hanya- 16. Jangan hanya umat, Romo aja nggak hafal itu ya. Di handphone. Iya, lihat aja handphone itu. Kasih lihat Romo Kosman tato lo yang ayat. Iya. Romo, Ya. nih yang saya bunyinya apa? Sok punyain. Ini Bunyiin. mau saya apa? Tebak dulu. Nanti dapat kaos Komsos Bandung. Dapat kaos rumah Noni. Iya. Aku pilih nggak jawab sudah dapat kok. Iya. Salah. Udah pilih nggak Tadi memang jawab, bisa hafal. nggak ikut ke Cirebon, dapat. Iya. Ini nggak tahu ini tiba-tiba kelewatan aja gitu kalau misalkan pengen ngobrolin hal yang begini sama para pastor yang ada tentang masalah media sosial karena kan gini jempol kita dua tuh pengen so aktif gitu ya. Iya. Kadang lihat sesuatu tuh aduh pengen balesin komen, aduh pengen apa. Sebenarnya hal yang membuat seseorang pengen ya gatal, pengen ngomen, pengen mereply, pengen bales itu tadi sempat disinggung ego. Ego yang gimana sih Romo? Maksudnya apakah kita merasa lebih jago dari orang lain apa gimana Mo? Sementara kita ngobrol, Hendy makan enak banget tuh. Iya. Enak, Sampai iya. sini pop. Enak. Makan pop mie di Lembang enak. Baunya tuh dari itu gitu ya. Tahan mau habis ini mau. Iya. Bikinin kopi ke enak. Nah, ego yang gimana nih? Salah satu yang saya tangkap sekarang ini, Mandi Romo Kusman menyempurna. Menyempurna. Saat ini itu orang ini menjadi yang tercepat. Nah itu. Pengen menjadi yang tercepat. Belum tentu mereka itu yang tercepat itu tepat. Iya. Nah itu. Saya sendiri beberapa tahun itu mengalami ya. Kalau tadi saya hubungkan dengan keheningan ya. Saya mengalami beberapa tahun bangun tidur itu pegang HP.
pegang HP, baca, scrolling dan macam-macam. Tapi lama-lama kok saya merasa kehilangan daya imajinasi saya. Orang-orang sekarang ini sudah jarang sekali melamun sekarang. Melamun. Melamun, jarang tuh orang melamun. Iya Duduk sih. diam, Main lalu handphone, pegang bener. handphone. Nah, kita itu ada kehilangan momen yang sebetulnya luar biasa. Melamun itu menjadi ruang bagi kita untuk hening, menemukan inspirasi. Maka selama ini saya baru bertobat 1 bulan ini. Jujur. Jujur aku. Iya. Lepaskan dia pulang. Sebelumnya ya, saya merasa, oh ini butuh saat ini. Banyak manusia sekarang ini pengen mendapatkan informasi secepat mungkin dan menanggapi secepat mungkin. Iya, betul. Tetapi orang tidak mempunyai kesempatan dan itu sungguh sebetulnya sesuatu yang berharga untuk diam diri. Saya itu kebetulan biasa bangun jam 3 pagi. Widih. Banyak nyamukmu atau? Bukan, Son. Karena- Kebar pipis. Nah itu salah satu itu. Jam 3 Bu, rutinitas harian. Aku tuh digrogol pertama kali jam 3 keluar kok sepi sekali. Ngapain? Nggak ada apa-apa Bu. Nggak ada orang yang bingung ada. Pegang HP scrolling. Tapi sekarang saya mencoba setelah bangun, bikin kopi, duduk, pegang. Yang nggak boleh diomongkan di sini. Itu dia. Oh iya. Benda lain. Herbal. Sesuatu. Iya. Rempah-rempah. Mencoba melamun, merenung apa ya yang terjadi kayak gini, yang kemarin saya temui. Dan itu saya rasa lalu memberikan ruang kepada saya pribadi ketika menghadapi persoalan. Entah itu serangan, entah itu kritikan, entah itu pujian, Iya. entah itu caci maki, entah itu sanjungan, dengan kebijaksanaan. Nah, rasa saya ketika saya atau kita mendapatkan bahkan serangan sekalipun, caci maki sekalipun, kalau saya itu pengen segera cepat membalas, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan Iya, berikutnya betul. akan ada. Tetapi kalau kita lalu membawa itu di dalam keheningan hati, Iya. kita akan menemukan jawaban, tanggapan yang tepat. Saya harus berkata apa? Saya harus bersikap seperti apa? Itu yang kita perlu. Jadi sepernyataan itu juga jadi bisa dicerna dulu sama badan dan pikiran kita gitu ya Mo ya. Tapi harus bedakan benar antara melamun dan bengong ya. Iya. Bengong itu tasong, tatapan kosong gini. Tasong. Nah ini bengong nih. Melamun seperti misalkan Isaac Newton, filsuf-filsuf itu kan melamun untuk mereka berpikir, mencari tahu, menemukan sesuatu, itu melamun. Kalau Bukan bengong tuh biasanya dompet kosong deh. Aku sadar kehilangan ini. Dulu itu kalau Iya loh, Mo, pada bener loh. waktu saya ditanya orang, Frater Romo hobinya apa? Saya selalu jawabnya merenung. Merenung. Tapi setelah banyak medsos itu saya kehilangan itu. Sempat hilang. Lalu baru 1 bulan ini saya, aduh ada sesuatu yang hilang. Iya. Ini keheningan dengan melamun bahasa umumnya ya. Iya. Keheningan kan tapak suci. Saya ngomong dengan kayak gini kan, jangan yang suci itu ya. Iya. Nanti nggak nyampe itu. Kami makan kacang lagi. Maka bahasa saya melamun itu menjadi ruang bagi kita untuk mencerna rasa saya. Bener ya. Baru loh. Ternyata Dan ini begitu. sekarang orang banyak kehilangan waktu untuk itu. Gini. Dan itu luar biasa. Kalau ada sebuah apa ibaratnya candaan gitu ya. Katanya kalau bapak-bapak pulang kerja melamun di teras sambil nyeruput kopi dan pegang sesuatu yang lain. Katanya jangan diganggu. Iya. Itu adalah momen si bapak sedang Me time, ya. Betul, Wef, Betul. Romo Kosman pernah melamun atau lebih sering melamun sekarang dengan kesibukan di katedral juga, rumah paroki. Ya Kayaknya kan? sih sekarang benar itu, saya setuju ya. Jarang banget Sekarang melamun ya. Sebenarnya boleh pakai kata melamun, tapi nampaknya waktu hening Merenung, itu sekarang waktu hening. susah sih ya. Betul. Artinya kalau kita pikirkan orang merenung sambil mikir, cari inspirasi, rasanya jadi jauh sekarang. Iya benar Mo. Itu hari ini Baru kita juga nggak. kan bicara tentang AI toh. Iya. Itu inspirasi semua sekarang di handphone juga. Instan. Hanya instan tanya. Ya. Betul. Daripada Di situ. daripada Tapi nanya benar. diri sendiri malah nanya AI. Padahal dulu kita nanyanya ke diri sendiri ya. Iya. Sedangkan kan katanya juga menemukan Tuhan tuh dalam keheningan. Kalau kita responsif yang sifatnya cepat,
wah Katolik mah gini. Lah emang yang keluar outputnya belum tentu dari hasil perenungan dan keheningan hati kita ya, Moy. Karena sifatnya penting respon gitu. Berarti kalau gitu disebutnya orang Katolik tuh katanya maksudnya nggak pandai membela diri katanya begitu ketika memang siapa ada bilang? serangan. Contohnya apa, mau ada momen nggak? Seandainya orang Katolik itu tidak bisa ngomong, Roh Kudus akan membuka mulut. Luar biasa. Mantap. Itu ada dalam kitab suci. Ketika kamu itu Pokoknya ayat berapa? Aku nggak tahu itu ya. coba cari ada. Iya toh, ada toh Pak yo. Ada. Jangan pikirkan itu, tapi nanti Roh Kudus yang akan berbicara, membela. Artinya Tapi saya begini loh, berpikir juga tentang apa ya, tentang ini pro kontra atau saling menyerang. Lalu kalau kita pikir sebenarnya ini kan sejarah iman sudah panjang banget. betul. Itu. Saya yakin sejak awal Yesus hadir pun pertanyaan, lontaran, caci maki sudah. Udah banyak, Lalu ya? ini sekarang semacam direfabris ya. Iya. Dipabrik ulang lagi, keluarkan lagi. Sebenarnya esensi yang baru tidak ada sebenarnya. Tapi di situ juga Kasusnya sama sebenarnya. Berputar aja gitu ya. Berputar. dibutuhkan juga orang Katolik itu harus cerdas. Itu loh. Harus Dan cerdas. banyak berdoa. Tapi Maka saya di dengan- sini yang dibutuhkan literasi iman. Itu penting loh. Literasi iman penting. Itu tugasnya Romo Paroki. Benar, karena kalau misalkan aku ngikutin beberapa dialog ya, khususnya apologet lah atau siapapun itu, kita jangan sampai lupa bahwa ada orang yang menyerang bisa jadi lebih tahu, bukan secara keimanan ya, tapi keilmuan. Dia mungkin tahu data, dia punya data, dia punya referensi. Ya, source, Saat kita nggak bisa merespon dengan sesuatu yang harusnya kita lebih tahu dari dia, itu kan kita akan tampak kayak itu dia pentingnya umat Kristen itu harus belajar. Iya, kita harus Literasi mencontoh iman itu setuju Yesus. saya, Bang. Yesus itu kan cerdas. Cerdas sekali Yesus itu. Jangan kira bahwa Yesus itu kayak gitu aja, tapi Iya, dia iya, betul. bukan pinter mujizat, tapi dia cerdas. Iya. Coba contoh pada waktu Jawaban-jawaban dia beliau gitu. dihadapkan oleh orang-orang di bawah perempuan yang berbuat zina. Iya. Ini harus Jawaban, dihukum. Jawaban dia yang tidak berdosa silakan. Silakan. Itu kan kecerdasan. Kalau nggak cerdas nggak mungkin. Iya betul. Itu melebihi AI itu. Saya teringat ya dulu pernah bertemu dengan orang dari iman lain yang mengatakan, Romo, Katolik itu kaku sekali ya. Oke. Kakunya di mana? Itu perkawinan nggak boleh bercerai. Lalu saya terangkan macam-macam tentang bagaimana perkawinan Katolik dan sebagainya. Ya saya ngomongnya dengan dia lalu Bahasa juga guyon macam-macam gini. Habis itu, Romo, besok kalau saya nikah boleh nggak ijabnya di gereja Katolik? Lah. Kenapa? Lah. Karena di gereja itu orang menikah dihargai martabatnya baik perempuan maupun laki-laki seimbang. Seimbang ya. Dan dihargai, maka yang berjanji kan laki-laki dan perempuan. Romo itu saksi. Iya, Saksi yang berkualitas. Iya. Yang berjanji kan pasangan. Iya. Dulu kan berjanji dong, Iya. itu pasangan. Nah, kita pada waktu menghadapi itu, oh ya dia menyerangkan, Katolik aku kayak gini. Saya ajak diskusi, jagongan, ngobrol, enak. Padahal mereka banyak orang, saya sendirian waktu itu. Oh, tapi disuruh mimpin doa makan kan? Enggak, wong mereka pakai jilbab semua. Iya. Itu kan ada kejadian teman saya tuh. Terdaftarnya di HKBP. Nah. Nikahnya di gereja Katolik. Oh gitu ya. Doanya 2 kali dikabulin. Tapi saya merasa bahwa ketika kita itu juga mempunyai pengetahuan yang memadai, Nah, itu tuh. ketika kita mempunyai literasi iman yang bagus, ketika kita mempunyai refleksi yang mendalam, maka persoalan apapun yang akan bertemu dengan kita Iya. bisa menghadapinya. Betul. Karena juga ada janji Tuhan sendiri. Ketika kamu nanti tidak mampu berbicara, Roh Kudus yang akan membuka mulutmu. Ini Kalau nggak punya, misal literasinya kurang cukup nih, kayak saya nih, saya daripada ditembak Sony, nembak diri sendiri. basoka. Tapi kan sama, kamu juga literasinya kurang. Kayak kami berdua, literasi kurang. Daripada salah bicara, lebih baik dia mah tergem. Oh, sekarang kan ada teknologi. Oh, kayak orang Cooper aja gitu. Lah emang Cooper. Tadi pagi itu juga sudah ada Romo yang sharing. Sekarang saya mendapatkan tugas baru yang saya tidak tahu. Karena ada teknologi, saya bisa mengatakan itu sehingga pada waktu berbicara, saya mampu berbicara karena saya belajar dulu dari AI.
Kalau literasi iman, Anda juga bisa menggunakan literasi dari AI yang menarik. Misalnya ya, kalau mau mencari ajaran-ajaran gereja, bisa pakai magisterium.ai. Wah. Tapi ini source-nya benar ya berarti ya Romo ya? Yang ini benar kan? Kalau saya merasa saya menggunakan itu cukup bertanggung jawab. Saya sendiri nggak hafal ya ajaran-ajaran gereja itu apa. Tapi kalau kita misalnya, baptismu siapa Mas? Yohanes siapa? Yohanes Tok. Toh itu margai. Rasul pembaptis. Yohanes Toh. Rasul sepertinya. Oh, sepertinya sih. Ya cuma Yohanes doang tahunya. Atau siapa gitu. Misalnya baptisnya apa? Atau Yoni dong, nama baptisnya apa? Apa? Siaan. Nah itu di situ kita cari, ternyata di situ lalu ada juga diberi referensi dokumen-dokumennya. Dan kalau kita klik juga dokumennya akan muncul. Oke. Maka kalau seandainya kita nggak akan kehilangan akal, Mas. Iya. Hanya butuh waktu. Kalau memang tidak bisa langsung jawab, mungkin dulu, mundur dulu, bisa cari ngomong tahu. Maaf ya, saya belum bisa jawab sekarang. Besok saya jawab. Gitu. Cari Dulu tahu. saya jadi guru juga pernah. Oh, pernah juga. Pernah jadi guru 1 tahun Gurunya saja. Wong Fei Hung. Wow. Guru silat, guru apa, Mu? Jelek-jelek kayak gini aku pernah jadi formator calon imam. Tapi hanya 1 tahun. Tahu dipecat. Dipecat. Karena kalau terlalu lama membahayakan para calon imamnya. Tapi minimal calon imam yang dulu saya dampingi jadi fiksen mulu. Wahyu nih. Jadi Romo Wahyu itu ternyata murid Romo Agung. Nanti dikonfirmasi. Di episode berikutnya. Bahkan dia tetangga saya gitu ya. Nah itu rasa saya memang pada waktu jadi guru pun saya mengatakan kalau nanti kamu bertanya saya tidak bisa menjawab, saya jawabnya besok ya. Saya fair aja dengan murid. Iya. Daripada sok tahu. Daripada sok tahu salah. Salah lagi. Apa yang dilakukan? Melamun. Ya memang dulu banyak waktu. Menghilang dulu. Kelihatannya sudah waktunya mau habis ya. Oh belum. Mau berarti kalau gitu kita tuh harus punya kesadaran cukup ya. Artinya gini, saat kita mencoba masuk ke ranah sosial media nih dan kita mengusung sebagai orang yang akan mewartakan kekatolikan gitu. Kita harus cukup sadar bahwa kita akan siap menerima respon nih. Kalau kita tidak membekali diri juga dengan literasi iman yang cukup segala macam, ya akan lebih baik kalau kita cukup kalau pasti akan berpotensi orang bertanya nih, mengkonfirmasi atau bahkan menyerang. Saya harus siap dengan jawaban-jawaban. Untuk mendapat literasi iman paling gampangnya itu apakah kita sekarang banyak mungkin pendalaman Alkitab segala macam, apa sih yang bisa kita lakukan dengan Ini serius mudah? loh. Serius. Nonton Rumah Noni. Sekarang kan informasi di mana-mana. Gampang Segala hal itu. Tadi kita baru latihan juga bagaimana buat prompt misalnya. Semakin pintar Anda buat prompt, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu loh. Iya. Seperti tadi misalnya kalau mau kita cari ajaran iman tentang ini, tinggal ketik tuh berdasarkan referensi resmi gereja. Itu semua keluar itu kalau perlu buat bukunya apa gitu kan dikeluarin. Ini misalnya tentang literasi iman. Lalu saya memang rada memilah antara itu kehidupan nyata dan dunia maya ya. Nah, saya masalahnya nggak pernah konflik tuh di dunia nyata tuh. Ketemu pendeta, ketemu teman-teman muslim apa happy aja tuh. Lalu kenapa di dunia maya kita harus berantem gitu? Baru kedua mungkin ada kaitan tadi. Orang sedang belajar pakai ChatGPT atau apa, lalu mulai mungkin kan di copy apa statement kita, lalu ditanya bagaimana mengcounter ini lewat ChatGPT, lalu masuk, lalu diposting gitu-gitu aja. Kayaknya keseriusan saya mah enggak. Saya tidak mengabaikan bahwa di media-media ada perdebatan ya. Saya tidak mengabaikan itu. Tapi berapa persen sih yang benar-benar serius? Ya, kalau serius datang dong ke misalnya bidang akademik, ke meja percakapan, diskusi gitu. Ngopi yuk, gitu aja ngopi. Gitu. Baru kalau misalnya kita lihat juga sekali lagi seperti tadi jawaban-jawaban itu pun sebenarnya orang tidak konsisten untuk melanjutkan dialog tanya jawab enggak. Sepenting itu hit and run gitu, hilang lagi gitu kan. Daripada kita lelah merespon yang gitu-gitu ya, Mon. Nah, bagi saya sih enggak sih. Saya lebih bagus udah gitu loh. Saya pikir tidak semua harus kita respon. Mungkin 1-2 pertanyaan positif. Apa sih artinya ini, jawab dengan baik gitu loh. Tapi kalau sudah mulai menyerang ini kan sudah beda banget perspektif ya. Saya juga kadang-kadang kalau kita misalnya berdialog tentang iman, kita nggak pernah sepakat kok.
Nggak pernah. Tapi kalau Iya, kita betul. berdialog tentang karya sosial, dengan segera akan sepakat. Dalam kehidupan Iya, banyak betul. hal. Maka saya lebih pro kepada dunia nyata daripada maya. Iya. Tanpa Iya. mengabaikan bahwa di sana juga ada distraksi. Betul. Tapi di sisi lain, bagi saya juga ini juga menjadi berkat. Kenapa? Karena ketika ada yang menyerang, orang juga diam-diam mungkin pergi juga ke ChatGPT. Lalu mencari referensi benar membaca atau apakah tidak. benar. Dan sebenarnya orang diperkaya juga loh diam-diam. Mereka Ini bicara- belajar agama kita Iya, berarti. iya. Mungkin dia juga tidak, atau yang merespon juga mungkin belajar juga. Mungkin pastor juga sama kali ya. Iya. Begitu ada, oh iya lupa sejarahnya apa nih? Gitu. Tapi plus dan minus begitu berarti kalau begitu ya. Ada plusnya ternyata kita pun jadi mau tidak mau menambah literasi dengan bertanya Benar. ChatGPT. Ada hal positifnya juga. Dan kadang ini saya baru cari tahu ya bahwa ternyata beberapa pertanyaan itu cenderung mengulang. Kalau kita posting sesuatu ini konten A, orang-orang yang biasa nyerang, emang Yesus itu Tuhan? Biasa pertanyaan-pertanyaan yang gue nemu nih di komen yang konten lain, karena ternyata beberapa nih saya coba cari pertanyaan Tanyain. umum apa tentang Katolik yang muncul di sosial media gitu. Siapakah Yesus atau Maria? Mengapa menghormati patung? Nah ini kan artinya mungkin kita pun sudah harus membekali diri. Hal ini akan sering muncul loh. Tidak akan relate dengan konten yang kita posting loh. Tapi kalau memang kita harus mengklarifikasi, memberi jawaban, kita udah nggak bingung lagi karena kita udah bisa antisipasi beberapa Ini tuh pertanyaan kalau ini. di website sama kayak namanya FAQ gitu ya. Iya. Frequent Asked Question. Jadi kita udah harus siapin jawaban. Sebenarnya pertanyaannya mengulang biasa Sebenarnya jarang-jarang gitu. sih kalau dia butuh jawaban tinggal pergi aja. Arahkan aja ya. Browsing aja, arahkan gitu. ke sini, ke Dia sini. ketik aja buat pertanyaannya apa, dia akan dapat juga. Kalau memang dia haus dan pengen jawaban Iya. itu. Iya. Kalau yang diskusi Persoalannya- ya udah ayo gitu. Persoalannya kalau semangat mau pengen berantem, apapun jawabannya Iya. nggak ada. Gue Nggak pengen ada, berantem betul, soalnya. betul. Apalagi kalau datangnya ke katedral tempatnya tepat sekali. Apa tuh? Datanglah kepadaku yang berbeban berat dan ya kan besar udah gede banget tulisannya Pastor ya. Tulisannya gitu, tapi- sampai teman saya aja berbeban berat datang ke sana dikabulin 2 kali doanya di Bunda Maria. Keren. Padahal non Katolik. Tapi sadar nggak, yang paling banyak datang itu yang tidak berbeban. Oh, Itu. iya iya. Karena kalau berbeban pasti nangis kan. Tapi ngomong-ngomong tadi soal literasi, Iya. literasi itu memang bisa diambil dari keilmuan dengan pengetahuan yang dari entah itu belajar atau apa. Sekarang dengan AI, tapi jangan lupa lo satu juga Apa yang tuh? bisa menjadi literasi iman kita, yaitu perjumpaan Perjumpaan dengan siapakah? dengan siapapun, Oh, dengan siapapun. Maksudnya gimana? Bahkan coba aja sekarang ada nenek-nenek yang sudah renta, tidak pengetahuannya tidak mencukupi, tapi dia tekun dengan imannya. Diserang kayak apapun, tetap dia berdoa terus-menerus dan itu rajin. Itu kan bisa menjadi literasi bagi Iya, kita. Iya. iya. Mengapa nenek itu tetap bertahan di situ? Itu kita bisa mengambil Oke. Hikmahnya gitu ya. hikmah dari si nenek itu contoh aja. Iya. Perjumpaan dengan orang muda, perjumpaan dengan orang kecil, perjumpaan dengan itu bisa menjadi ruang literasi iman kita. Perjumpaan dengan mereka. Perjumpaan dengan kayak gini ini, wah ini menjadi penggoda iman ini. Jangan-jangan perusak iman ini. Tadi udah gini loh, wah di sini, di sini. Ini ngomong-ngomong kopi pedangku habis ini. Namun sayangnya sekarang orang itu lebih suka bertemunya di digital ya, Mo ya. Karena kadang kan diskusi tatap muka seperti ini kita butuh ekspresi, butuh respon langsung yang tidak pakai persiapan. Justru itu yang lebih jujur. Dan itu yang tidak dimiliki oleh AI. Iya betul. Nah itu nggak ada itu tuh. Ruang perjumpaan ini tidak bisa digantikan. Kehadiran seorang guru tidak bisa digantikan oleh AI. Karena AI itu mesin learning. Tidak punya emosi dia. Tidak punya emosi, tidak punya spiritualitas, tidak punya tapi kalau dengan kehadiran guru itu memberikan semangat kepada siswa untuk berpikir Iya. dan berkembang. Tapi jadi guru juga nggak boleh emosian sekarang. Dilaporin. Oh iya, itu repotnya. Kalau dulu kan kita jadi murid itu kadang-kadang dilempar penghapus itu tuh. Ya. Dan kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah kalau bisa benjol. Nah, sekarang murid dulu suruh nyapu aja orang tuanya protes. Komplain. Ditegur merokok juga tuh ya, dilaporin. Oh, merokok dilaporin dulu. Kalau ketahuan merokok di sekolah, dihukum. Oh, dulu aku juga- habisin rokok. Merokok juga dilaporin dulu di seminari. Ya, Mo, ya. Rokok dilaporin. Ngomong-ngomong perjumpaan,
mungkin juga perjumpaan dengan umat ketika Ekaristi dan lain-lain itu tambah wawasan. Bener sih Mo kayaknya. Saya juga kadang beberapa tahun jadi orang Katolik kayaknya begitu. Kan Injil dan juga bacaan-bacaan kadang ada yang mengulang ya, ada yang pernah dengar waktu sebelumnya. Kali ini kok lebih masuk ya. Kok lebih masuk yang ini sekarang, padahal dulu juga udah sering dengar. Mungkin juga beberapa kali ketika lagi dengar pemazmur nyanyinya bagus. Loh, kok ayat Mazmur ini kayak baru ayatnya bagus atau pemazmurnya? Pemazmurnya bagus. Suaranya bagus. Itu baru ngerasa masuknya sekarang. Mengena ya. Nah, mengena. Ya, itu ayat udah dari kapan-kapan. Mungkin itu Pastor Kosman, mungkin nggak sih orang dapat ternyata tuh bacaan ini tuh maksudnya ini gitu. Bisa, kadang-kadang kan sebenarnya sangat manusiawi sih, tergantung suasana hati kadang-kadang. Kalau Anda habis berzinah misalnya, lalu di gereja dibacakan teks tentang perzinahan, lu kan merasa kena, baru kemarin. Itu kan suasana hati. Misalnya kalau kita lagi berduka misalnya, lalu dibacakan ayat-ayat. MU kalah. Walaupun memang kadang-kadang Kalau itu kalah nggak apa-apa. Jangan dong. bisa aspek lain bagaimana itu disampaikan kepada kita, entah dengan penampilan yang lebih baik atau ada sesuatu yang berkesan gitu. Bagi saya sih hal-hal seperti ini sangat manusiawi dalam kehidupan kita ya. Kadang kita tersentuh dengan sesuatu yang sangat biasa gitu. Kalau misalnya orang wanita tadi lihat nenek-nenek misalnya, dia selalu tersentuh melihat nenek-nenek gitu kan misalnya. Hal-hal seperti Semua apa? Bagi yang lain biasa aja. Gadis biasa aja. Kalau seperti itu ada suasana tertentu yang membuat hati kita bisa komplek ya. Pokoknya kalau ketemu nenek-nenek Sederhana itu aja Pak. hati-hati. Perjumpaan itu bisa juga. Sekarang Pak Nodi, Pak Sony, kalau masuk rumah, sandal dilepas atau enggak? Dilepas. Menghadap kemana? Apanya? Oh iya, sendalnya. Sandalnya itu yang ini menghadap Kalau ke masuk pintu menghadap- atau di luar pintu. Pas masuk menghadap pintu sih, pintu. biar gampang. Itu pernah nggak diubah menghadap keluar? Kalau inget, aku pernah dapat ilmunya itu. coba. Kalau inget, kalau enggak udah gitu aja. kalau saya ditukar gini kiri kanan. Ngapain? Ngapain Bu? Jangan pergi lagi. Kalau saya digantung. Nah, kalau sepatu dong. Perjumpaan di rumah, kita lihat itu tadi sepatu di rumah. Perjumpaan sederhana, meja makan. Meja makan kayak gitu. Oke, meja makan ada makanan. Kalau ada. Kalau pas kajian. Gitu ya. Betul, tudung sajinya. Tudung sajian. Tapi besok lihat ada perbedaan apa? Pernah nggak memperhatikan kayak gitu? Padahal kita berjumpa. Tiap hari Berjumpa lagi. pun juga butuh intensitas. Kedalaman, kepadatan untuk berelasi. Jadi tidak cukup berjumpa. Iya. Tapi, gimana kabarnya? Relasinya. Gimana ceritanya? Bisa ngomong. Itu kayak hal kecil yang setiap hari dilihat, dialamin sama kita, tapi kita lupa untuk bahwa itu tuh perjumpaan ya. Di rumah meja makan nggak pernah memperhatikan. Taunya di meja makan ya kita makan. Padahal bisa jadi meja makan, taplaknya sudah diganti sama istriku. Nggak perhatikan kita. Oh ini spray udah diganti. Loh, ini ada motor parkir di atas meja makanku. Oh itu Motor siapa gitu. mobil kok di WC. Ngaco. Ngaco. Kacau ya Bang. Nah itu yang saya merasa bahwa perjumpaan itu ketika kita melihat itu secara lebih mendalam akan menemukan banyak hal baru yang itu membaharui hidup kita. Ya. Wah, simple things ya. Dalam tapi ya. Jadi pengen cepat pulang dari jumpa. Jadi pengen lihat tudung saji rumah saya gitu. Ada menu apa hari ini? Mau dicek dulu. Mau ngecek apa yang beda. Karena literasi itu ya tadi dari pengetahuan kita, pembelajaran kita, juga jangan lupa perjumpaan dengan umat. Iya. Sesama umat itu penting untuk Dan bertemu. pengelamunan kita. Iya, ngelamun kita. Soalnya kalau tudung saji, Perjumpaan. Kamu lapar, yo ini satu. kata nggak kacang juga dong Mo. Tapi memang kayaknya kita harus melihat juga ada perbedaan di meja makan dalam. No. Ada beda. Ada perbedaan menu. Tapi biasa kalau orang Batak mah teri balado sama daun singkong ya Mo yang harusnya ada sih kalau orang Batak ya. Bukan Permaska Bang. Permaska. Nggak ada. Tapi jujur saja tadi sate sama sambelnya. Ini nih. Aduh, ditunjukin lagi nanti. Mo, kita perlu jadi
pahlawan gak sih Mo saat bukan kita yang posting tapi postingan orang diserang kita masuk Bantuin. nggak gitu bro, gue sebagai Katolik ini ada postingan ini nggak gitu bro gitu. Apakah kita juga punya tanggung jawab walaupun tidak mengarah ke kita tapi sebagai seorang Katolik yang harus mewartakan, apa itu termasuk cara pewartaan? Saya sih melihat ya respon orang misalnya terhadap komen-komen negatif. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang memang mungkin jenuh dengan itu semua. Oke. Ya karena bisa semacam memicu kemarahan, lalu mulai memberikan nasihat, udahlah nggak usah ngomongin gitu-gitu. Oh, iya. Kita tuh sama-sama Kristen misalnya kalau antara Katolik Protestan, atau mengatakan udahlah ngapain sih harus ngomongin gitu. Jadi bagi saya kadang-kadang ini juga mungkin perlu, ibaratnya kalau lagi berapi sedikit disiram, Jangan bensin ya, air. disiram. Tapi lihat berapa sih nanti yang akan mengkomentari ini lagi, orang akan kembali memang jiwa fighter yang sudah masuk ke situ akan menyala terus gitu loh. Iya biasa gitu. Tersulut nanti kita malah. Tersulut. Jadi bagi saya pribadi sekali lagi lebih melihat sebenarnya itu manfaat dan mudaratnya sih kalau saya. Manfaatnya apa sih gitu loh. Kalau memang serius bagi saya ketika kita datang dari dua latar belakang tradisi yang berbeda, dari dua agama yang berbeda, saya kira kita amat sulit untuk sepaham tentang iman. Betul. Gitu. Tapi biasanya kalau kita cerita tentang sinetron, cerita tentang bencana, sepak bola, itu biasanya nggak ada problem di situ. Kalau sepak bola ada bro, Borussia juga terjadi problem. Yang itu kalah nggak apa-apa. Gitu. Tapi Karena bukan yang tak sukai. Tapi saya nggak menyerang loh. Nah, iya. Berarti kalau gitu fanatisme akan sesuatu juga itu pemicu ya Mo ya? Pasti ya. Fanatisme karena akhirnya kalau kita melihat kan agamanya menjadi kayak ideologi. Ya. Dan agama Katolik, umat-umat Katolik perlu fanatik nggak sama agama ini? Perlu fanatik, perlu. Tapi masalahnya fanatik juga kita yang bagaimana dia? Fanatik yang bagaimana itu sama ketika kita bicara tentang fundamentalisme. Fundamentalis itu kan tiga kata setidaknya dengan makna yang berbeda satu sama lain gitu. Itu bagi saya pribadi sih, kita misalnya menjadi seorang yang fanatik itu atau orang yang benar-benar mengakar sebenarnya itu kan fundament, punya pondasi yang kuat. That's okay. Tapi kita harus realistis juga bahwa kita itu hidup di dunia ini itu ada begitu banyak yang berbeda kok. Dan Tuhan menciptakan itu sebenarnya. Iya, Tuhan yang nyiptain ya. Bukan AI yang nyiptain. Ini aja kita berempat beda kok. Banyak Ya wajahnya. jelas aku kurus, dia gemuk. Tapi kan kita semua suka babi. Maaf, di Medan lagi dilarang. Iya lagi bener. Aduh. Kemarin Iya lagi. libur, saya lihat sudah takut nih, nggak ketemu BPK rupanya Masih banyak. Aman. Iya, oke. Yang penting kodenya apa nih? Paspor. Oke, berarti gereja sendiri mau kalau pada akhirnya nih orang sudah merasa kayak contohnya kemarin KW sudah menaungi beberapa konten kreator segala macam. Gereja sendiri aktif untuk pewartaan di dunia digital tuh masih sendiri-sendiri juga nggak sih? Misalkan komsosnya aja nih, atau gimana caranya supaya umat Katolik ini dalam satu wadah yang besar? Aku nggak tahu. Vatikan tuh punya akun sosial media nggak sih? Oh, Ada. Sering diserang nggak sih? Semua kita punya. Sering ya? Tok, serius Tok? Banyak. Ada aja. Tapi memang nggak tahu sih ya, kayaknya DNA-nya Katolik itu gitu loh. Sorry ya. Iya. Kaget. DNA-nya Katolik itu nampaknya memang itu berulang kali kepada kita dikatakan agar di dalam media sosial pun kita beretika, punya hati, ada respect gitu loh. lemah lembut. Itu. Yang Saya pikir ini selalu diulang-ulang berkali-kali semenjak dunia menemukan internet hidup dalam segala macam, selalu gereja mengatakan itu hendaknya di dalam bermedia sosial kita juga itu kasih itu ada gitu loh. Kasih itu ada gitu. Nah, kalau misalnya banyak orang Katolik nggak mau berantem di situ mungkin karena itu, berarti berhasil sih. Mengatakan Bukan yang nggak peduli, tapi bukan nggak memang peduli ya gitu. kasih. Apalagi kalau kita seperti tadi itu kan tahu sebenarnya maksudnya bukan sesuatu yang tulus untuk berdialog, karena lu jawab apapun selalu ada salah gitu. Hal seperti itu. Gimana? Tambahan tadi. Oh, tambahanku. Ya, tambahanku gini. Gitu deh. Ya, ada banyak hal mungkin kritikan, bahkan serangan.
itu membentuk jati diri gereja untuk semakin seperti Romo Kosman tadi mengatakan bahwa gereja itu selalu mengajak kita untuk menjawab dengan kelemah lembutan, dengan hati, etika dan sebagainya. Bahkan Paus Fransiskus mengeluarkan algo etik untuk AI, algoritma etik, etika algoritma. Yang saya lihat memang ya kemungkinan saja toh ada sesuatu yang salah terjadi di dalam gereja. Karena gereja itu dipanggil untuk tidak selalu tampak benar. Tetapi gereja dipanggil untuk setia. Setia kepada siapa? Yesus Kristus. Maka yang kunci utamanya adalah kesetiaannya kepada Yesus Kristus itu. Bukan tampil tampak benar. Kalau ada kritikan, ada apa-apa, itu menjadi refleksi bagi gereja juga untuk melihat apakah memang ada kesalahannya. Apakah ini hanya sembarangan orang iseng. Apakah ini memang hanya sindiran-sindiran saja yang tidak berarti. Tetapi di situ semuanya menjadi ruang bagi kita untuk semakin hari semakin setia kepada Kristus. Maka panggilan gereja yang utama adalah setia pada Kristus, bukan untuk tampil seolah-olah benar. Nanti udah ngomong kencang salah lagi. Karena pada akhirnya kan orang akan melihatnya itu bukan dari seberapa cepat kita merespon mereka, tapi ya seberapa Katolik Anda ya saat memberi respon yang seperti apa kan? Tetap ramah, lemah lembut, penuh kasih. Orang akan terasa oh memang. Kembali lagi ke tinju tadi. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya, itu belum cukup, kasih sebadan-badan. Berdoa. Iya, dan itu berdoa ditutup dengan lagu penutup. Ngomong-ngomong lagu penutup, kita sudah harus menyanyikan lagu penutup malam hari ini. Yang akan dibawakan oleh Pastor Kosman dan Pastor Agung. Saya jangan disuruh nyanyi. Kenapa, Bu? Kalau saya nyanyi, mayit-mayit pada bangun. Ya wes, ini lagu penutupnya diucapkan kok. Diucapkan. Atau mau sendera tari. Lebih susah tuh. Maaf kata ya. Ya yang Closing statement, saya silakan. lagu penutupnya lebih pada itu. Apapun kamu setuju ya? Protes. Apapun yang ada, kita tetap kokoh di dalam kesetiaan kita pada Kristus. Itu saja. Nggak usah terlalu takut ketika diserang, nggak usah takut ketika dikritik, nggak usah takut ketika disindir. Semuanya dibawa di dalam keheningan hati, lalu temukan kata yang tepat, sikap yang tepat, karena berangkat dari kedalaman hati, dan di situ Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk memberikan jawaban. Ketika ada satu statement yang nggak bisa kita bela, biar Roh Kudus yang bekerja ya, Bu ya. Jadi kalau ada yang menghina rumah Noni, kami akan berdoa. Tenang loh ini. Serius. Serius kalian berdoa. Ya, kena lagi. Pastor Kosman, sebuah closing statement juga bahasan kita hari ini. Saya sih menarik yang tadi pengantar di awal ya, yang lo bilang di ring petinju gitu kan, tapi sekaligus berjalan bersama dalam doa gitu. Saya percaya loh kekuatan doa benar. Ya, saya nggak tahu kan ini pengalamannya gimana. Percaya nggak kekuatan doa? Saya mau kasih tes nanti kalau nggak. Aduh, jangan tes dulu. Gini. Kalau anda tidak percaya kekuatan doa, nanti coba di rumah. Kalau kalian berantem sama istri gitu kan, itu kamu remote sudah di tangan, istri sapu di tangan, siap berantem gitu. Bilang sebentar. Sebelum berantem kita berdoa dulu. Gitu. Apa yang terjadi? Nggak jadi berantem. Nah, itu. Padahal belum doa itu. Kekuatan doa kalau masih berantem berarti salah berdoa. Nah, maksudnya gini, saya pikir ini pun dalam bermedia sosial rasanya iman itu harus berbunyi sih, harus berbicara. Ya, ini bukan masalah mempertahankan atau tidak, karena kita sadar bahwa kita datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi saya lebih melihat attitude, bagaimana kita bersikap di dalam serangan-serangan itu. Bahkan ketika Anda juga misalnya mau atau ingin tahu tentang sesuatu, sampaikan dengan lemah lembut, tanya dengan elok gitu loh. Karena ketika Anda menanya dengan elok, dengan baik, orang pun akan terbuka untuk menjawab dengan baik. Tapi kalau Anda seperti melemparkan granat,
ya kadang orang jadi kabur juga. Takut dilempar balik. Iya, atau lempar balik gitu. Sederhana aja. Iya. Baru kedua, sadari bahwa dunia maya, dunia nyata. Lebih percayalah pada dunia nyata yang tadi dikatakan Romo, perjumpaanmu yang baik-baik saja. Hidup kita seperti itu, bukan seperti dunia maya. Makasih. Terima kasih. Luar biasa Asik. nih hari ini. Meong boleh bunyi lagi, Meong? Oke. Nggak berani deh sama saya. Nggak berani. Tahu Pastor Paroki. Terima kasih Pastor Bosman, Pastor Agung, terima kasih. Edisi yang luar biasa hari ini nanti ya. Sambil dingin-dingin gimana di Deo Gracias Lembang. Ya. Bisa. Sama kita doang lagi loh. Dan yang pastinya sudah saatnya kami menghangatkan badan kami, Bapak Ibu umat sekalian, dan kami akan kembali lagi di Rumah Noni berikutnya. Noni Radian, Sony Bastian pamit. bye-bye.